Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa silaturahmi akademik yang kurang lebih beberapa bulan sempat terputus karena memang sudah waktunya liburan. Nah, pada pertemuan pertama di semester Gasal tahun 2020-2021, pada pagi hari ini sebelum materi disampaikan saya ingin menyapa kawan-kawan semua, baik yang masih ada di tempat tinggal atau yang sudah sampai di Yogyakarta atau kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di semester 5 ini pada program studi komunikasi penyiaran Islam, kita akan mencoba brainstorming tentang prophetic personality. Kawan-kawan mahasiswa semester 5 yang berbahagia, sebelum saya memulai materi pada siang hari ini, pada pagi hari ini, saya ingin bertanya kepada kawan-kawan semua, apa sih yang disebut dengan prophetic dan personality? Saya kira ini sebuah istilah yang sangat familiar di telinga kita dan mungkin kita sering menyebut istilah-istilah itu, baik prophetic maupun personality. Jika kita uraikan satu persatu, apa itu prophetic dan apa itu personality, kawan-kawan semua, saya kira sumber referensi sudah ada di tangan kita semua. Silahkan nanti bisa dikembangkan. Saya hanya memberikan satu keyword saja terkait dengan materi pertemuan pertama ini. Apa itu personality? What is personality? Teman-teman semua, kawan-kawan semester 5 program studi komunikasi penyiaran Islam, dapat kita ketahui bahwa personality itu atau yang disebut dengan kepribadian, kita bisa bisa menyimpulkan dari hasil kolaborasi kita di dalam masyarakat. Seperti seringkali kita dengar bahwa ada orang mengatakan si A itu adalah pendiam, si B itu anaknya optimis, si C itu anaknya selalu pantang menyerah, si D itu anaknya pemalu, dan seterusnya. Ini salah satu atau dari sekian contoh tipikal dari kepribadian seseorang. Dan mungkin pada kawan-kawan semua, kawan-kawan semester 5 saya kira nggak semuanya anaknya periang, ya kan? Nggak semuanya dari kalian itu anaknya semangat terus dalam kesehariannya, nggak semuanya, karena memang kepribadiannya beda-beda dan itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Jika kita merujuk pada pernyataan Dr. George Bohr, beliau mengatakan bahwa personality atau yang disebut dengan kepribadian itu merupakan sebuah kajian ilmu yang membahas tentang seseorang dari mulai bangun tidur sampai dengan akan tidur kembali. Kita semua, saya dan kawan-kawan semua, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu adalah bagian dari cerminan kepribadian kita semua. Walaupun kadang-kadang kita cerdas dalam merekayasa, pinter dalam merekayasa kata-kata dan perbuatan, itu sifatnya hanya sementara. Tapi yang abadi, yang seringkali kita lakukan adalah kepribadian aslinya.
Jadi kata beliau bahwa personality atau kepribadian itu adalah ilmu yang membahas tentang seseorang dari sisi human individualnya. Tadi saya sampaikan mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Ini salah satu dari sekian definisi personality yang mungkin bisa kita kembangkan dari berbagai referensi yang kita baca, referensi yang kita dapat. Beliau juga mengatakan bahwa most people when they think of personality are actually thinking of personality differences. Jadi tidak semua kepribadian seseorang itu sama. Bahkan ini hal yang sangat mustahil. Kalau teman-teman semua, teman-teman mahasiswa semester 5, itu kepribadiannya sama, itu hal yang sangat mustahil. Atau dalam satu keluarga itu kepribadiannya sama, hal yang sangat mustahil. Bahkan dari miniatur kelompok, contoh saja 2 orang saja, nggak bisa kita samakan. Bahkan konon yang seperti anak kembar saja, itu memiliki kepribadian yang berbeda. Teman-teman semua, nah ini selanjutnya bahwa dalam kepribadian psikologis dikatakan bahwa the combination of characteristic or qualities that form an individual distinctive character. Nah, jadi yang disebut dengan kepribadian adalah sebuah kombinasi, sebuah perkumpulan dari sekian sifat-sifat, dari karakter-karakter seseorang. Itu tadi ya saya sampaikan di awal, sebuah gerakan, sebuah perilaku, sebuah sifat yang dimulai dari bangun tidur hingga akan tidur kembali. Ini sangat mencerminkan dari our personalities, kepribadian kita semua. Kita nggak bisa merekayasa. Kalaupun kita merekayasa, itu hanya sifatnya adalah harian, tidak baku, bahkan tidak abadi. Namanya juga rekayasa. Anda mau merekayasa kayak apapun kepribadian Anda, itu hanya bertahan paling lama 1 hari itu. Mungkin besok akan berjalan bagaimana fitrah kita semua. Ini dari sisi personality psychology. Ya, selanjutnya teman-teman semua, Atkinson mengatakan bahwa personality itu adalah sesuatu pola yang berbeda yang ada dalam diri kita semua. Apa yang beda? Dari mulai cara berkomunikasi, dari mulai cara berkumpul dengan seseorang, dari mulai atau segala aktivitas untuk memulainya, itu nggak bisa sama. Contoh umpama gaya orang Jawa dengan kulonuwunnya, gaya orang luar Jawa dengan gayanya masing-masing, memiliki gaya yang berbeda-beda. Bahkan ada sebuah daerah yang terkesan dalam obrolannya itu seolah-olah kayak mau berantem, padahal tidak. Memang di sana sudah berjalan seperti itu. Maka kita wajib memahami minimal kepribadian kita sendiri, our personality. Kita harus tahu, you have to know kepribadiannya masing-masing. Jangan sampai kita ketika kita tidak mampu mendeskripsikan kepribadiannya sendiri-sendiri. Nah ini, maka mata kuliah ini mengantarkan kita untuk membuka sebuah jendela wacana, jendela pengetahuan. Bagaimana kita bisa menilai diri sendiri untuk bisa menjadi bagian daripada komunitas di masyarakatnya kita masing-masing. Agar kita bisa diterima menjadi bagian dengan mereka, menjadi bagian dengan masyarakatnya. Nah ini jadi Atkinson itu mengatakan bahwa
salah satu dari kajian kepribadian atau personality adalah emosi kita. Bagaimana kemampuan kita mengelola emosi yang ada dalam diri kita. Emosi itu tidak selamanya marah, itu tidak. Emosi itu mengelola sebuah perasaan. Perasaan bahagia, perasaan senang, perasaan susah. Kadang-kadang refleks seseorang itu ketika senang langsung bergembira ria. Kadang-kadang juga ketika dia itu lagi sedih, langsung dia memperlihatkan kesedihannya. Itu adalah sebuah fitrah dan itu refleks seringkali terjadi. Bukan hanya kepada teman-teman, bukan hanya kepada masyarakat umum, juga seringkali terjadi pada saya pribadi. Selain emosi juga adalah perilaku. Nah, perilaku dari itu tadi saya sampaikan, dari mulai dia itu membuka untuk bergabung dengan masyarakat sekitar atau dalam keluarga dan seterusnya. Itu seringkali berjalan dan seringkali terjadi. Maka Atkinson itu mengatakan banyak kajian-kajian daripada kepribadian. Salah satunya adalah bagaimana kita mampu mengelola emosi. Minimal kita tahu gaya pengelolaan emosi kita masing-masing. Ya, selanjutnya teman-teman semua, bahwa seringkali kita semua itu melakukan apa yang menjadi kebiasaan. Nah ini salah satu bukti bahwa perjalanan kepribadian kita sangat mempengaruhi pada perilaku, sangat mempengaruhi keputusan yang diambil termasuk itu. Umpama Anda itu orangnya, atau jangan Anda lah, umpama si A itu kepribadian itu pengen selalu menang sendiri. Nah seringkali dia refleks ketika lagi ada perkumpulan, dia tidak mau menerima kritik dari orang lain, hanya pengennya mengkritik. Nah itu refleks seringkali begitu. Tapi it's okay, itu adalah bagian daripada fitrah. Tapi dengan adanya sifat-sifat yang seperti itu, kita bisa tahu bahwa kita tidak boleh menjadi bagian daripada itu. Tapi itu menjadi hazanah pengalaman untuk kita semua, agar kita menjadi orang yang lebih bijak tapi tegas. Tegas tapi bijak. Itu teman-teman semua. Jadi kepribadian sangat berpengaruh kepada perilaku. Kepribadian akan sangat mewarnai segala ruang gerak kita. Baik dari mulai membuka pergaulan sampai dengan menutup pergaulan. Maka di sini ada yang sangat berpengaruh dominan terkait dengan kepribadian adalah hereditas. Itu faktor keturunan itu sangat penting. Maka buat para teman-teman mahasiswa semester 5, kelak nanti ketika Anda mencari calon orang tua, calon ibu untuk anak-anak kalian, atau bagi mahasiswi mencari calon bapak untuk anak-anak kalian, ingat, Anda harus bisa memilih dan memilah untuk menjadi pendamping hidup yang terbaik. Karena orang tua adalah faktor utama yang akan mewarnai ruang gerak dan ruang aktivitas kelak anak-anak kita semua. Nah ini disampaikan oleh Bradley. Beliau mengatakan bahwa faktor yang sangat dominan adalah faktor hereditas dan faktor keluarga. Saya kira untuk pertemuan yang pertama ini sebagai mukadimah terkait dengan kepribadian atau personality, pada kesempatan yang akan datang kita akan mencoba membreakdown apa itu prophetic dan apa itu personality.
Semoga pertemuan pertama ini membuka alam pikiran kita semua untuk bisa membaca cakrawala, bisa membaca pengetahuan, bisa membaca pengalaman untuk menjadi kepribadian yang sempurna dan luar biasa. Terima kasih, sampai ketemu pada gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.